warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Pengertian pendidik. Dalam konteks Islam, pendidik biasa disebut dengan istilah murabi, mu'alim, dan mu'addib. Secara terminologi, ada beberapa perbedaan pendapat para ahli yang mengemukakan pendapat mereka tentang pendidik. Yang pertama, Muhfadil Al-Jamil. Beliau mengatakan bahwasanya pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga terangkat derajat kehidupannya dengan kemampuan dasar yang dimiliki manusia tersebut. Marimba mengartikan bahwasanya pendidik adalah orang yang memikul tanggung jawab sebagai pendidik yang memiliki hak dan kewajiban bertanggung jawab atas pendidikan peserta didik. Sutari Imam Barnadi mengemukakan bahwasanya pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi seseorang untuk mencapai kedewasaan peserta didik. Zakia Derajat mengatakan bahwasanya pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Sedangkan Ahmad Tafsir mengutarakan bahwasanya pendidik dalam Islam sama dengan teori di Barat, yaitu siapa saja yang bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik. Menurut Nur Ahbiati dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, beliau berpendapat bahwasanya pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada anak-anak terhadap perkembangan jasmani dan rohaninya. Saya Putri Ayu Madalena, NPM 221210143. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Sebagai guru, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik agar usahanya berhasil dengan baik adalah yang pertama, dia harus mengerti ilmu mendidik dengan baik sehingga segala tindakannya dalam mendidik sesuaikan dengan jiwa anak didiknya. Yang kedua, dia harus memiliki bahasa yang baik dan mengungkapkannya dengan sebaik mungkin agar anak didik tertarik pada pelajarannya. Yang ketiga, dia harus mencintai anak didiknya sebab cinta senantiasa memiliki arti meninggalkan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Jadi, sebagai seorang guru, kita harus bekerja sesuai dengan bidangnya dan kita harus bekerja dengan dilandasi rasa bakti yang tinggi. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Dalam pendidikan Islam, pendidik memiliki peran yang sangat penting. Peran pentingnya yaitu menentukan arah pendidikan. Dan seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya, memiliki kepribadian yang baik dan meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW agar peserta didiknya juga mengikuti langkahnya tersebut. Seorang pendidik juga harus memiliki rasa kasih sayang terhadap peserta didiknya sebagaimana dengan anak kandungnya sendiri, memiliki sifat objektif, bijaksana dalam menghadapi peserta didiknya, dan bersedia mengamalkan ilmunya. Agama Islam mengajarkan supaya kita belajar dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Ilmu tanpa amal ibarat kayu tanpa buah. Dan belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslimin dan muslimat seperti yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, perempuan, dan muslim laki-laki. Seorang pendidik adalah tokoh yang harus bisa digumbu dan ditiru bagi peserta didiknya. Maka seorang pendidik harus mempunyai karakter yang baik, meneladani sifat Rasulullah, memiliki rasa kasih sayang dan bijaksana, agar para peserta didiknya bisa memahami dengan ilmu yang disampaikan oleh seorang pendidik dan dapat meniru kepribadian baik dari pendidiknya. Karena jikalau seorang pendidik memiliki sifat yang atau kepribadian yang kurang baik, kemungkinan besar para peserta didiknya akan meniru atau mengikuti bagaimana tingkah laku dari peserta didiknya. Maka dari itu, menjadi seorang pendidik
bukanlah hal yang mudah karena memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengajarkan ilmu kepada peserta didiknya dengan baik dan benar. Oke, jadi di sini saya akan menarik kesimpulan dari penjelasan teman-teman kita tadi yang sudah menjelaskan. Pendidik merupakan faktor utama dalam menunjang keberhasilan pendidikan. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Nah, agar terciptanya hal tersebut, kita perlu menanamkan juga rasa kepedulian yang tinggi ya sebagai guru. Nah, kita harus menanamkan pada murid kita bahwasanya belajar itu penting, bukan yang penting itu belajar. Nah, untuk menjadi peserta didik yang baik, yang pertama kita harus menguasai materi yang akan disampaikan. Yang kedua, menjadi sosok pribadi yang menarik, artinya kita disenangi siswa sehingga siswa antusias dalam mengikuti proses pembelajaran kita. Yang ketiga, menggunakan media belajar yang menarik, menggunakan sesuatu hal yang menarik, misalnya sesuatu yang bergambar yang membuat siswa itu tertarik dan asik dalam pembelajarannya. Keempat, mencoba mengenali karakter siswa. Kita perlu tahu karakter siswa, sifat siswa, kondisi siswa. Yang kelima, mengajar dengan semangat, ikhlas, dan sabar. Yang keenam, menunjukkan perhatian dan menegur kesalahan dengan baik. Artinya kita peduli dengan siswa karena kita sebagai pendidik harus mengayomi peserta didik. Kita perlu mengetahui karakter siswa agar kita tidak terjadi kesalahan ketika menegur siswa tersebut. Nah, mungkin itu saja kesimpulannya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.